Bener. Bagaimana? Bener, boleh mau ulang bikin tuh garis-garis merah, bener. Oke. Jadi untuk membuat atap ya, kita hapus dulu. Jadi di sini perhatikan untuk garis putus-putus itu garis batas dinding. Sedangkan garis yang tebal ini adalah garis tirisan atap. Nah, tolong diharuskan untuk membuat garis 45 derajat. Jadi kita pakai cara untuk cepat biasanya kita cuma garis sembarang. Setelah itu kita tinggal putar 45 derajat. Seperti ini. Jadi terserah ya, tergantung masing-masing. Ada juga langsung membuat garis langsung 45 derajat juga bisa. Tapi menurut kita lebih simpel seperti ini. Setelah itu kita ubah warna. Kita mirror dulu, pakai perintah mirror. Pastikan mirror itu kan cari titik midpoint. Kita mirror untuk garis kontras. Setelah itu kita tinggal copy garis itu ke setiap sudut-sudut yang akan terwakili oleh garis-garis 45 derajat ini. Baru kita copy lagi yang bagian yang sebelahnya. Bagian ini belum, ini kita copy yang satu ini. Jadi seperti ini. Masing-masing sudut harus terwakili. Kita harus cermat, harus teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan. Semua sudut-sudut harus terwakili garis 45 derajat. Oke, saya bisa paham. Ya, bener. Setelah itu kita akan membuat garis hubungan. Bagaimana? Orang semua lanjut? Atau masih tunggu? Tunggu, bener. Tunggu benar, tunggu benar. Oke, oke. Benar. Maaf Ner, mau tanya yang DP garis atap ini mesti lewat 100 Ner dari DP garis dinding. Kita sih cuma pakai 80. Terserah, boleh pakai 100. 100 juga boleh. Itu soal batas maksimal sih. Cuma sekarang kebanyakan tirisan rumah, untuk rumah-rumah yang sekarang gagal baking, yang kategori-kategori standar, biasanya cuma sampai 80 cm. Tapi 1 meter juga boleh. Sorry, karena kita kan di sini dari awal memang sudah terbiasa dengan 1 meter 1000. Tapi kita paham juga, kalau mau dibilang 100, mungkin 1 meter. Tapi sebenarnya kita pemahaman 1 meter itu 1000. Sengaja memang kita upayakan ini untuk terbiasakan menggunakan ukuran milimeter, karena yang kita tahu
ukuran milimeter yang biasanya berlaku untuk sistem pengukuran yang di Indonesia. Sorry kita tuh suara memang agak agak ini agak pelan karena ada masalah tenggorokan. Kita coba kasih gambaran ya, nanti kita ulang. Dokter atap seperti ini. Sambil lupa tunggu kita kasih simulasi aja. Nah.
ini tuh. Oh ya, ini Joypan dengan Yuda. Ini dari Jawa. Halo, Joypan Nugrajianto, Yuda Haryadi. Ini dari Jawa. Kalau kalau ibu bener orang Jawa, Mar. Kalau bapak orang Toraja bener. Oh, Toraja. Iya. Paham bahasa Manado? So bisa paham? Ya sedikit-sedikit bener. Oke, nanti kita usahakan ya. Kalau seandainya kurang paham, silakan tanya ya. Iya, siap bener. Oke. Yang Yuda bagaimana Yuda? Iya benar, So bisa paham bahasa Manado atau masih belum? boleh benar, Boleh? Oke. boleh benar. Nanti kalau seandainya kurang paham, bertanya ya. Iya benar. Oke, oke. Soalnya kalau kita termasuk besar di Jawa juga, kita dari kelas 6 SD sampai pertengahan kelas 1 SMA, kita di Malang. Jadi kalau bahasa Jawa juga tahu, cuman lumayan lama, karena dari tahun setelah kelas 1 SMA, kita pindah di sini. Jadi kalau bicara mungkin masih so kaku, so banyak yang lupa. Tapi kalau orang lain bicara bahasa Jawa kita masih paham. Tapi untuk bicara mungkin so agak kaku. Oke, sambil bertunggu, bagaimana? Si belum, Le? Semua sudut dapat mungkin terwakili. Bener mau tanya, ini kan kalau kasih lewat 80 atau 100 DP garis atap, tetap mau standar itu di ruangan yang enggak ada atap, Ner. Itu enggak apa-apa, Ner, atau memang Nggak apa-apa. mesti standar di... Nggak apa-apa, karena prinsipnya untuk kalau namanya ada gabungan antara atap perisai dengan atap plat beton, biasanya plat beton itu posisinya dia harus di bawah atap. Posisinya, jadi enggak masalah itu atap itu dia akan terkena enggak apa-apa, karena posisi plat beton pasti dia di bawah dari atap perisai. Atap perisai itu yang nanti menutup plat beton nanti.
Maaf Ner, mau tanya ulang. Ini yang DP garis-garis merah Ner, DP apa? Soalnya belum terlalu mengerti Ner. Garis-garis merah ini garis-garis jurai atap, miringan atap. Garis-garis itu yang garis-garis miring ini. Berarti kan yang garis-garis miring yang kalau dia sedang dalam bentuk tampak, berarti DP kemiringan ini kita pakai 30 derajat. Untuk tampak dia untuk yang garis 30 derajat ini. Sedangkan untuk gambar tampak atas itu dia 45 derajat. Baik Ner. Oke. Bagaimana sudah? Terus boleh lanjut? Oke. Masih belum? Nggak usah khawatir nanti soalnya ini Trump meeting ini kita ada rekam. Nanti kita akan upload di YouTube. Kalau mungkin nanti ada yang terlewat, nanti silakan lihat ulang di YouTube. Benar yang di gambar kita benar yang garis putus-putus ini kecil-kecil. Garis putus-putus itu cuman sengaja kita kasih tanda cuman untuk penanda ini batas dinding sih. Sebenarnya nggak perlu kok ini. Cuma nanti kalau kita mau move ulang, kita mau kembalikan ulang ke bangunan, kita nanti mau pakai patokan garis ini. Ner, pak kita DP garis ini apa dapat di sudut Ner yang DP garis jurai ini. Dia harus di sudut. Harus tepat di sudut. Makanya kita bilang tadi untuk snap setting yang objek snap itu jangan pakai yang ini extension, insertion jangan. Apalagi yang nearest. Karena itu nanti garis itu dianggap kalau dia so dekat, dia so anggap itu so bisa menempel, padahal enggak. Makanya kita di sini cuma pakai endpoint, midpoint, center, geometric, node dengan intersection. Karena ini poin-poin ini yang akan menempelkan objek. Sedangkan kalau untuk nearest itu biasanya objek itu antara garis yang satu dengan garis yang lain. Di saat kita mau coba mau kasih baku tempel, dia malahan nggak menempel sama sekali. Nah untuk makanya kita gunakan cara garis biasa dulu, baru kita tinggal putar 45 derajat. Jadi di aturan 45 nanti AutoCAD yang atur seperti ini. Dengan begini garis ini memang utuh 45 derajat. Tapi kalau orang mau pakai garis bebas, macam kita matikan orto, terus kita tinggal arahkan, terus kita cari 45, itu nantinya takutnya dia tidak akan sesuai. Makanya kita di sini selalu kita untuk orto mode itu harus hidup. Supaya memang DP garis itu memang apakah mau bikin tegak lurus, dia jadi tegak lurus. Kalau dia mau bikin miring, untuk kemiringan, jangan orang arahkan dia untuk miring 45 derajat, tapi orang pakai perintah.
sama yang kita JBK ini, artinya itu garis itu memang dia 45 derajat. Kalau terasa sobek 45 derajat berdasarkan aturan dari CAT, terus tinggal putar, kong, ketik 45, terus enter, otomatis jadi 45 derajat. Makanya untuk setiap di saat orang mau copy, pastikan orang berupa project ini, kalau kita mau copy, kita harus tempel di sudut endpoint, terus kita arahkan ke sudut endpoint juga, supaya dia memang betul-betul menempel. Nah, di saat orang mirror, terus orang di saat berupa objek ini, kalau orang mirror, orang gunakan midpoint yang ada sini, kalau seandainya dia nak menempel, berarti midpoint yang ada di sini, yang poinnya ini, berarti dia bermasalah. Artinya dia enggak dalam posisi tengah-tengah memang. Kalau dia nak menempel di satu orang mirror, seharusnya dia langsung menempel. Oke, bagaimana? Kira-kira begitu atau ada masalah lain? Mau coba dulu, Bro. Bagaimana? Mau coba dulu, Ner. Iya. Soalnya kalau dia enggak menempel di sudut, itu artinya nantinya DP atap akan bermasalah di perpotongan ini. Di perpotongan ini dia akan bermasalah, dan dia nantinya DP garis tidak akan ketemu dengan garis yang lain nanti. Karena ini semua garis-garis ini akan saling mengikat nanti. Jadi kalau ada kesalahan di salah satu sudut, biasanya itu garis itu tidak akan baku dapa. Bagaimana? Boleh lanjut? Ini tinggal 9 orang, entah yang lain mungkin masalah jaringan atau apa ini.
Bagaimana saya bisa? Oke, kira-kira ada yang bermasalah? Kalau seandainya ada bermasalah, kita boleh ganti share, boleh share ngonipe tampilan. Nanti kita bikin host. Kalau saya bermasalah dan kita bisa mau cek kira-kira bisa mau diperbaiki seperti apa. Kalau ada yang siap silakan apa-apa. Nanti boleh share juga no? Sini. Dan yang yang di sudut-sudut ini dong, benar. Bagaimana coba ulang? Tadi ada putus-putus ke kita bagaimana? Mesti bingung benar yang DP garis jurai mar nenek di sudut benar. Oh, yang nggak disurut itu kan cuma karena kelebihan garis. Kayak ini. Kita sengaja bikin begini supaya kan ada garis yang memang harus panjang, ada yang perlu pendek. Tapi nggak usah perhatikan juga yang DP kelebihan-kelebihan ini. Yang penting perhatikan lupa ini garis DP kelebihan dia dari mana.
Jadi DP base point dari sini, jadi DP kelebihan itu sudah akan mau diperhitungkan. Kita sengaja memang jadi bikin garis begini, supaya orang kan tinggal, nanti itu garis-garis itu kan orang tinggal mau potong nanti, karena nak mau pakai. Nanti Ngoni bikin dulu DP garis-garis ini, nanti Ngoni akan perhatikan bagaimana orang membentuk itu DP hubungan seperti apa. Bagaimana? Bagaimana putus-putus? Halo, ya? Iya benar, coba putus-putus ner ke suara. Iya, nanti kalau untuk garis yang tata lebe itu, yang tata lebe, nggak perlu khawatir. Nanti itu kan nanti mau dipotong. Memang nanti kalau mungkin kalau seandainya kalau mau diperhatikan memang mungkin agak bingung karena kita memang sengaja kalau bikin garis ini kan namanya garis bantu. Tapi garis bantu itu kita memang kasih lebe. Tapi prinsipnya cuman dari poin, dari titik, dari base-nya itu yang orang akan mau perhatikan di garis. Selebihnya itu sebenarnya cuma karena kelebihan garis. Dan itu nggak akan mau mengganggu sebenarnya sih. Cuma mungkin agak mengganggu di saat orang lihat awal. Tapi di saat orang mau bentuk DP hubungan, nanti orang akan melihat mana garis yang nggak perlu, itu yang orang akan mau hapus. Oke, jadi kira-kira untuk penempatan garis-garis miring yang di setiap sudut sudah? Sudah benar. Oke. Belum Ner, tunggu Ner. Oh, belum? Oke. Semua sudut ya, semua sudut harus terwakili. Bisa benar. Bagaimana? Masih nak jadi benar. Oh, tunggu. Oh, coba. Oke. Coba tes ulang untuk share screen. Sama benar masih nak jadi. Oke, kita stop recording dulu. Oke, coba Gisela silakan coba share. Oke, sekarang coba zoom di bagian mana tadi yang bermasalah tadi, titik garis. Yang di bagian sini benar. Itu yang di teras depan. Makanya tadi seharusnya itu kok untuk DP garis atap jangan taruh di dalam denah. Makanya di kita kan kita langsung kasih pindah di luar, kita move supaya nggak mengganggu. Ini kan karena backing di dalam denah, jadi baku tumpuk dia. DP garis baku tumpuk dengan itu keadaan di dalam denah. Kita sengaja memang tadi kasih keluar supaya nggak mengganggu. Karena takutnya nanti itu garis mau tata sontong. Boleh enggak ngana move dulu itu garis atap semua, jangan taruh di dalam.
Sudah benar yang ini benar, yang nak baku Oke. dapat. Sekarang iya, kebanyakan ada beberapa garis malahan, bukan cuma itu. Yang kita lihat yang di sebelah kiri, coba karena zoom sejauh sedikit. Di atap yang sebelah kiri bawah, itu lagi nggak aku dapat. Itu dong. Oh iya Nah, benar. itu juga, nah, itu kan nggak aku dapat itu. Coba saya tarik itu. Berarti taruh DP posisi jurai yang atas Maaf itu. benar, benar pesora putus-putus benar. Iya, kita juga Pak, kayaknya jaringan di sini. Coba itu yang garis itu saya tarik, saya tempel di sudut. Nah, coba rubah DP posisi itu. Kayaknya dari situ DP masalah. Nah, usahakan dia harus 45 derajat, jangan paksa begitu. Tetap itu harus 45 derajat. Makanya itu mirror tuh yang garis sebelumnya. Nah, Ini benar, masih nak baku dapat. iya, itu DP hubungan itu tinggal rubah. Cari yang dia mesti di garis yang berapa itu. Iya guys, kayaknya guys sampai 45 derajat guys salah itu. DP 45 Yang itu derajat. beda yang mirror ini. Kalau dia dapat 45 derajat, nggak mau dapat ya. Tes tes. Tes tes tes. Masih sama ini. Enggak, so betul itu. Cuman itu yang DP garis yang talebe itu, yang dari bawah Cuma benar dia itu pindah, itu potong itu. Jadi dapat tuh DP perpotongan garis miring, yang DP talebe itu potong. Jadi DP garis hubungan paling atas itu mengikuti dengan garis perpotongan yang baru itu. Nah itu hapus itu. yang ini benar mau potong. Nah, itu yang DP talebe itu potong. DP garis horizontal itu saya tempel jadi perpotongan yang tadi. Nah, itu juga mengikuti yang di situ. Sudah benar. Tunggu. Untuk yang dari garis atas yang mana itu? Coba zoom sejauh. Yang ini benar. Nah, itu yang ada sudut yang atas, yang kanan atas itu enggak ada di garis sebelah, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Oh Nah, yang itu kan enggak ada. Coba copy itu. Nah, ini benar, sota potong kotek tadi benar. Jadi di situ DP perpotongan tuh. Sekarang untuk garis yang mengarah ke kanan bawah itu saya hilang dulu. Yang ini benar. Atau itu pindah saya baku dapat di DP itu 45 derajat itu. Bukan tarik manual tuh. Nah, itu Begini benar.
Nah, itu kan yang garis coba di garis horizontal yang paling atas itu, garis horizontal yang ada di backing itu, dia kan ada tele B. Coba kena zoom yang di tengah, yang di garis yang baru Yang ini benar. itu kan ada garis tele B di perpotongan itu hapus itu sama dengan yang tadi, hapus itu garis tele B. Yang ini benar. Iya, DP garis tele B itu hapus. Kalau untuk DP garis yang miring arah ke kanan bawah itu si baku dapa. Situ. Oke, coba Sudah zoom. benar. Sudah, coba zoom. Sekarang coba tarik. Kalau baku dapa enggak dengan tuh garis yang di muka. Oh, sudah benar. Sudah sudah, berapa? Nah itu karena kesalahan yang dari sebelah kiri tadi yang dia nak menempel di sudut, makanya DP. Jadi ini semua DP garis saling mengikat semua. Jadi kalau ada tasal di salah satu bagian, berarti dia akan tasalah terus dia. Berarti sudah kan sofix ini. Sudah benar. Jadi tinggal hapus itu yang garis yang sudah perlu toh. Ya benar. Oke, berarti sofix kita semua klaim ulang host. Nanti geserlah saya stop share screen situ. Oh, ya benar. Sudah benar, so stop share. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Jadi itu yang tadi. Yang pertama kan tadi salah yang sebelah ini tadi yang salah karena dia nak kena di sudut. Baru yang satu garis yang ini juga tadi yang nggak ada. Nah di saat orang kita akan coba simulasi ulang untuk tadi yang bisa lebih masalah. Jadi ini di saat orang sudah dapat masalah di sini, untuk garis yang akan baku dapa yang di sini, ini harus orang mirror. Orang jangan bikin garis baru. Karena tetap ini harus DP posisi di sini. Ini harus 45 derajat tetap. Dan boleh dia jadi tetap harus 45 derajat. Jadi garis 45 derajat. Jadi DP total semuanya ini garis ini harus 90 derajat. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai orang cuman baku dapa begini kalau orang garis manual, nggak mau jadi dia. Juga nggak mau jadi. Beda apa ini? Orang patokan juga dari sini. Jadi garis tali B itu orang hapus. Nanti orang bikin garis horizontal yang baru di sini. Nah, beda apa ini? Ini yang nggak ada, yang atas ini nggak ada, ini orang copy tuh. Orang yang bisa bikin tadi. Extend, dia baku dapa. Sekarang garis yang tali B ini terhapus. Jadi terlalu patokan tetap dari situ. Baru dari ini kita mirror seperti ini. Setelah kita mirror, baku dapa yang di garis ini. Berarti DP garis kelebihan yang tidak perlu ini terhapus. Tinggal orang bikin garis baru ini. Dan jangan lupa kalau boleh pakai perintah extend. Oke, jadi permasalahan tadi yang disela sudah sofix. Jadi perhatikan setiap sudut harus terwakili. Jangan sampai enggak, kalau enggak dia enggak akan baku dapa DP garis. Oke, ada lagi yang punya masalah yang sama? Silakan kalau silakan boleh share screen supaya orang punya masalah untuk atap sofix sampai di sini. Bagaimana? Ada yang punya masalah yang sama atau masalah yang lain juga nggak apa-apa? Untuk mau bikin DP atap. Jadi kita sengaja memang untuk dia bikin atap kita bikin di luar dari denah, jangan sampai menempel di denah. Rupa tadi salah kan di terlanjur saya pindah. Kalau mau saya pindah ulang bagaimana? DP cara ini jero orang ambil kolom yang paling dekat, contoh kita ambil ini kolom ini, kita copy pakai sudut dari atap, saya pindah sini,
kita gunakan kolom ini yang kita rasa pindah untuk kita move. Kalau saya tadi kan kita terkira Gisela tarik, tapi nggak ada patokan untuk bisa mau pindah balik. Ini patokan kolom ini di titik sudut, terus kita tinggal pindah ke titik sudut yang ada di Dena. Jadi seperti itu ya. Tadi Kalau benar saya- kita cuma move. Jadi masih ada benar DP ya. Oh Kita iya. tinggal di Dena. Oh iya, itu loh DP fungsinya supaya orang bisa mau edit apapun, orang mesti pastikan orang bisa untuk mengendalikan orang gambar sendiri. Nah. Jadi ini, siapa kita tarik keluar supaya tidak mengganggu wilayah Dena. Nanti di saat kita masih pindah, kita tinggal move. Biasanya malahan kita dulu kalau kita mau move kita pakai ukuran. Jadi contoh rupa ini atap ini. Contoh kita kasih simulasi ulang. Caranya di sini, tadi posisi ini. Kalau kita mau move, ini atap, kita pakai patokan. Saya pindah dengan jarak 15 meter lah. Oh, masih terlalu dekat. Kita pindah, kalau tadi dia 15, kita pindah bikin 25. Jadi kita tambah 10 meter. Jadi di saat kita masih pindah balik, kita tinggal move. Kita tinggal isi DP angka tadi, 25 meter. Itu juga lebih gampang. Jadi tinggal bagaimana orang bicara untuk mau mengendalikan orang gambar ini. Oke, sampai sini ada lagi yang punya masalah atau ingin bertanya tentang atap? Silakan kalau yang bertanya. Kalau sudah ada, terus mau masuk ke tampak ini. Oke, kalau sudah ada, silakan bikin layer atap. Pakai tambahkan layer atap. Ini kita hapus ya. Jadi supaya sabantar kalau orang mau edit, orang tinggal kasih hilang. Jadi yang gambar yang orang tadi masukkan ke layer baru, layer atap. Kayak gampang orang mau pakai edit sabantar. Selanjutnya orang akan coba untuk membuat DP proyeksi sesuai dengan gambar atap yang orang sudah bikin tadi dengan gambar Dena yang orang sudah bikin sebelumnya. Oke, yang pertama dari posisi yang ada sebelumnya seperti ini orang putar DP arah. Jadi kalau saya seperti ini sebelumnya, ini orang putar kopi ya, itu bebas. Nah seperti ini, atau tinggal cari DP titik pemutar yang kira-kira cocok. Kira-kira seperti ini. Rotate, dan jangan lupa rotate copy. Jadi bisa seputar begini, ketik C, enter, baru orang klik sembarang. Baru tinggal orang arahkan posisi berdekatan dengan gambar sebelumnya.
seperti ini. Kira-kira posisinya akan jadi ya, jadi seperti ini ya. Jadi rotate copy, rotasi terus copy. Selanjutnya orang akan tambahkan garis bantu. Sini tetap kita pakai layer garis as untuk garis bantu. Yang pertama, orang tambahkan dulu yang untuk posisi yang vertikal ini. Semua sudut bangunan itu harus terwakili dengan garis bantu. Perhatikan ini. Jadi sudut bangunan, dan bagian teras juga untuk DP sudut bagian-bagian luar harus terwakili dengan garis bantu. Seperti ini. Di sini kita tinggal membedakan warna garis ya. Nah, untuk garis yang abu-abu kita pakai untuk garis posisi untuk dinding. Untuk warna kuning dan hijau kita akan mau pakai untuk posisi titik untuk atap. Kira-kira dia akan jadi seperti ini nanti. Jadi akan membaking tampak itu berdasarkan dari gambar proyeksi dari Dena. Ini semua ada di di materi yang kita suka kasih. Jadi yang pertama tentukan dulu untuk bagian bawah, untuk muka lantai. Ini ada yang kurang. Jadi ini yang muka tanah, garis muka tanah, baru muka lantai, baru untuk batas tirisan, dan untuk miringan list plank, dan yang terakhir hubungan atap. Jadi tentukan dulu yang dari bagian bawah. Jadi di sini DP jarak dari muka tanah ke muka lantai itu 30 cm. Oke, jadi contoh kalau kita backing ini, kasih pindah dulu. Ini bebas ya. Jadi ini muka tanah. Habis itu kita backing lapisan untuk muka lantai 30 cm. Muka lantai sampai, jadi ini muka lantai teras ya. Berdasarkan dari Dena. Nanti perhatikan ulang Dena. Jadi dari teras depan itu minus 10. Berarti dia untuk naik ke ruang tamu dia naik 10 cm. Jadi dari muka lantai ini baru dia naik ke lantai ruang tamu sebagai penentu plus minus 00. Ini dia naik 10 cm. Jadi bikin dulu ini. Setelah terang dapat DP plus minus 00 ini, baru terang tentukan untuk garis batas dari ring balok. Nah, dari lantai ke ring balok itu kita pakai 3,5 meter. Jadi seperti ini. Patokan awalnya dari sini.
Jangan dulu lihat DP garis bebanya ini. Ini dulu DP patokan. Pertama tentukan dulu muka tanah, baru muka lantai. Karena ini tampak depan, berarti yang paling depan itu teras. Gunakan ukuran untuk teras dengan jarak 30 cm dari muka tanah. Selanjutnya dari lantai teras ke posisi plus minus 00, itu dia naik 10 cm. Ini. Selanjutnya dari plus minus 00, dia naik sampai ke ring balok, itu 3,5 meter. Jadi seperti ini. Ini ada 4 garis. Ini garis awal yang terang backing untuk terang backing tampak. Tampak berdasarkan dari garis proyeksi dari denah. Kita backing dulu tampak depan. Jangan lupa ini adalah garis-garis yang mewakili sudut-sudut dari dinding bangunan. Oke. Selanjutnya kita tinggal buat garis miringan 30 derajat. Sama dengan tadi, kita mau pakai garis sembarang, baru kita tinggal putar 30. Nah, karena tong backing sebelah kanan ini kita tinggal mirror gitu. Nah, sekarang garis yang kita buat itu kita tempel. Jadi ini terang menggambar berdasarkan asumsi. Jadi DP asumsi ini artinya dari batas pinggiran ring balok, ini langsung ambil patokan batas atas nih. Batas atas dari ring balok. Artinya nanti DP kuda-kuda nanti dia akan menempel ke situ. Tapi di sini orang berasumsi dulu. Jadi seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau orang semua mulai dari atap, orang mesti backing DP garis bantu atap dulu. Ini contoh, kita backing garis contoh garis yang ada di sini kita copy dulu, taruh di sudut pada DP atap. Tapi di sini kita rubah pakai warna kuning. Supaya nanti di saat orang mau lihat garis warna kuning, berarti itu adalah penanda batas atap. Batas ini untuk batas tirisan ya. Jadi ini dari batas tirisan. Sedangkan ini patokan untuk miringan atap. Nah sekarang kalau orang mau mengikuti langsung ke asumsi gambar tampak, ini tolong saya pindah dulu. Oke. Jadi seperti ini. Kita biasanya selanjutnya kita tinggal putar garis miringan atap, copy, rotate copy, bikin dia tegak lurus seperti ini. Ini untuk garis lisplang. Nah di sini biasanya biasanya untuk lisplang ketebalan lebar dari lisplang itu biasanya antara 10 cm sampai 14 cm. DP cara ini DP garis lisplang ini orang backing 14 cm. Nah, ini fungsi untuk UCS di sini sudah diperlukan. UCS yang dipakai untuk menyesuaikan dengan objek yang ada, kita gunakan UCS objek. Ini dari contoh. Jadi di toolbar UCS,
Kalau nggak salah dari minggu lalu, minggu sebelumnya kan kita selalu arahkan juga kalau boleh UCS ini orang boleh tempatkan di sebelah kanan, toh, atau orang boleh adakan di sini. Nah ini ada tombol UCS object. Klik UCS object, terus klik itu objek yang orang akan mau pakai seperti ini. Nah setelah UCS itu menyesuaikan dengan garis yang orang mau pakai, orang tinggal copy. Ketika di atas, orang copy sejauh 14 cm. Seperti ini. Nah, setelah ini orang copy, garis ini orang pakai bantu untuk memotong. Setelah itu selesai, garis yang untuk garis bantu orang hapus, orang kembalikan ke UCS global. Ini ketebalan lebar dari list plan. Nah sekarang setelah orang dapat dari garis list plan, orang buat dia garis bantu di sini seperti ini. Ini kan sudah dapat di list plan. Tapi kemiringan atap sudah sedapat. Sekarang orang tinggal membacking hubungan. Ambil salah satu garis as yang ada, copy dari hubungan yang paling tinggi dulu, yang ini, baru kita rubah DP warna, kita bikin warna hijau. Jadi semua titik hubungan itu orang bikin DP garis bantu. Jadi perhatikan untuk yang warna hijau ini adalah batas garis hubungan. Yang sekarang yang orang mau tetapkan dulu garis hubungannya ini. Jadi yang ini trim itu garis yang LB. Jadi yang garis ini terang trim, baru ini terang mirror. Untuk mau dapat garis miringan atap ini. Jadi yang kita baru buat tadi yang untuk miringan ini, untuk yang ini dua. Nah sekarang orang maju ke yang garis atap yang muka ini. Orang mau bikin DP garis atap yang ini. Perhatikan jadi kita sorot dulu ini garis. Jadi yang orang mau backing dari batas ini orang tinggal copy, dipilih selang ini, copy, kasih pindah di sini. Berarti sama juga dengan atap ini, kita tinggal pindah ke sini. Karena ini mewakili dari irisan atap yang sisi ini. Nah sekarang orang tinggal cari DP hubungan atap. Nah garis hubungan atap yang di bawah garis yang hijau ini. Nah di sini DP garis hijau untuk hubungan atap ada DP kelebihan, ini orang hapus. Nah sekarang bentuk atap ini adalah bentuk atap yang ada dari yang tahun gambar sebelumnya. Jadi yang bagian ini dan ini. Dua bagian ini yang transfer backing. Ini dia. Sekarang orang mau backing untuk hubungan atap yang sebelah kiri ini. Ambil patokan dari dua garis ini. Untuk dari batas hubungan. Dia bertemu dengan miringan atap ini. Ini orang backing DP garis horizontal di sini. Perhatikan DP pemotongan garis hubungan yang ini dengan garis horizontal ini. Setelah itu ada, jangan lupa ini orang mirror dulu, DP list plan. Ini sudah ada. Ini orang tinggal copy dari titik ini ke titik ini. Selanjutnya DP kelebihan garis, orang kasih ulang. Nah kalau DP garis hubungan selesai supaya tidak mengganggu, orang hapus ini yang garis-garis hijau. Saya biar tuh garis ini. Ataupun sama, yang DP untuk irisan itu kasih hilang supaya tidak mengganggu. Nah ini ada garis LB itu hapus.
Oke, yang tersisa sekarang tinggal garis dinding. Kalau orang sudah yakin itu bentuk dinding seperti ini sebenarnya orang tinggal pakai jono langsung. Atau ini masih ada garis yang orang mesti pakai. Ini untuk kolom bagian muka. Kalau sama selengkap, kita biasanya tinggal trim untuk garis yang tidak perlu. Dan kita gunakan garis bantu ini sebagai garis dinding. Oke, sekarang jadi posisi bangunan sudah paling ya. Tambahkan juga untuk garis batas ini yang di displang supaya lebih jelas. Nah, untuk ketebalan, kalau dirasa kurang, kalau dia 14 cm dia kurang, bikin jono lebih jadi tebal satu papan 28 cm supaya lebih berkesan kokoh DP atap. Contoh seperti ini. Jadi ini kita suruh ubah dari 14 cm ke 28 cm. Nah, setelah selesai ini, DP atap, batas dinding so ada. Sekarang orang tinggal tentukan untuk ketinggian plat dak beton ini. Nah, acuannya bisa orang asumsikan dari untuk plat dak. Jadi orang cari dulu ini, 3 meter 36. Jadi silakan, ini variatif ya, DP ukuran boleh. Jadi ini kita coba pakai 3 meter untuk batas atas. Ini 3 meter. Selanjutnya DP ketebalan, DP sama aja dengan kolom. Ini 45. Ya, tinggal bikin garis bantu untuk garis 00 dan garis teras, lantai teras. Jadi untuk tampak sudah boleh di sini seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mau backing DP jendela. Kalau juga bisa pakai garis bantu atau kalau seandainya di jendela ada, kita biasanya tinggal copy. Seperti ini. Tinggal bikin garis bantu. Hapus yang garis sebelumnya. Nah, untuk ketinggian jendela, orang ambil patokan dari ketinggian pintu 2,10 meter. Ini ketinggian pintu 2,10 meter, terus bikin DP garis. Baru tinggal offset sesuai dengan lebar jendela.
Selanjutnya tinggi untuk jendela batas bawah itu kita pakai 35 cm dari lantai ya, dari ini untuk ini plus minus 00. Ini 35 cm. Kita bikin garis baru. Kita tinggal offset sesuai dengan lebar bingkai jendela yang ada. Setelah satu ini selesai, kita tinggal bikin DP bingkai. Pakai rectangle. Ini untuk jendela. Kalau seandainya kurang lihat dia sebenarnya simetri dengan di jendela yang sebelah itu tinggal mirror. Tapi dari sini kami tinggal hapus. Untuk pintu pun sama. Ini tinggal copy. Bisa jadi tadi orang langsung bisa kerjakan sekaligus sama yang 33 tadi. Nah, karena posisi pintu yang kosen yang sebelah dia tertutup dengan kolom, berarti ini kita hapus ya. Bikin garis bantu. Batas atas dari kosen. Nah, sekarang tolong saya dapat itu garis. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, untuk gambar tampak, kira-kira bagaimana? Boleh kasih waktu terang dulu. Eh, jadi kita memang, ya bagaimana, halo? Boleh taruh DP garis-garis bantu dong Ner di DP tampak tadi. Supaya kurang mau ikut di situ, supaya Ner tidak perlu mau jelaskan ulang DP garis-garis bantu. Oke, kita langsung ke gambar yang sudah jadi ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk pertama, tentukan dulu garis bantu untuk dinding. Baru yang kedua, garis bantu untuk atap. Oke, di sini karena itu masih kurang, kita tambahkan. Cuma takutnya kok semakin banyak TP garis, ini mau jadi lebih bingung sama Anda. Baru setelah garis tirisan atap, baru setelah itu hubungan atap. Dan sudah selesai. Jadi setelah itu perhatikan ini. Dinding Ner, Bagaimana? yang DP garis dinding lah Ner. Soalnya belum dapat ikut ini Ner DP garis dinding. DP garis dinding yang mana maksudnya? Garis bantu for garis dinding Ner, DP garis bantu. Jadi ini yang hijau, yang abu-abu ini. Kita hapus dulu, nanti kita tinggal move gitu. Jadi perhatikan ya, untuk DP batas-batas, kira-kira bagian-bagian ini, sudut-sudut yang mau dipakai untuk dinding. Karena itu kan yang untuk batas ya selimut dinding lah, selimut bangunan. Oke, so bisa ini.
Ini untuk batas dinding ya. Untuk menentukan DP tampak. Oh iya benar. Ini tampak depan dulu. Orang belum bicara tentang tampak samping, karena tampak samping kan dia lebih besar. Tes. Ya, ada yang mau tanya? Ner, boleh kasih waktu dulu Ner, kurang bikin ini. Iya, kita kasih waktu. Tapi ini so cukup sampai di sini untuk DP garis bantu. Untuk Kita juga selanjutnya, kan Ner, di materi itu Ner. bagaimana? Ner di materi ada, jadi boleh lihat di materi Ner. Oh iya, boleh. Kan ada tuh. Jadi, oke, kita tinggal tunggu. Coba, siapa tahu boleh selesaikan. Kalaupun ada masalah, silakan bertanya.